Welcome to my channel. Halo sobat, selamat berjumpa lagi di Cropper Channel. Kali ini kita akan bahas kasus pembunuhan sadis jasad di Cor di Bekasi. Simak terus kasus-kasus pembunuhan yang dibahas di channel ini. Tak perlu lama-lama, langsung saja kita bahas. Kasus mayat di Cor Semen di Bekasi ini terungkap pada Februari lalu. Pengecoran jasad dua perempuan di Harapan Jaya, Bekasi Utara, Kota Bekasi, Jawa Barat, diduga bermotif soal hutang. Dua korban yang dicor itu dihabisi dalam waktu singkat seusai tiba di rumah pelaku. Pelaku yang takut kejahatannya terbongkar akhirnya melakukan bundir. Kepala Seksi Humas Kepolisian Resor Metro Bekasi Kota Komisaris Erna Ruswing Andari mengatakan, polisi menemukan tindak pidana dalam kasus dua perempuan bernama Yusi Purawati, 48, dan Heni Purwaningsih, 47, yang jasad keduanya ditemukan dicor di rumah kontrakan berlokasi di Harapan Jaya, Bekasi. Mereka diduga dihabisi oleh penghuni kontrakan yang bernama Permana Kusuma 50 tahun. Berkaitan dengan pelaku ini masih diperdalam. Status P. Permana masih terduga pelaku, kata Erna, Rabu 8 Maret 2023, di Bekasi Kota. Polisi masih menunggu hasil pemeriksaan laboratorium forensik, Lab4. Hasil pemeriksaan itu untuk mengonfirmasi dugaan adanya tindak pidana lain, lantaran dari salah satu jasad perempuan itu ditemukan dalam kondisi tak berbusana. Ada atau tidaknya pidana lain, misalnya pencabulan atau pemerkosaan, masih menunggu hasil Lab4. Petugas Lab4 juga mengecek dan mengambil sampel dari vagina dan anus. Hal ini untuk menentukan apakah ada jejak sperma terduga pelaku P atau tidak, ucap Erna. Awal mulanya dua jenazah yang ditemukan dicor di sebuah kontrakan kuning dan berpagar itu terungkap pada 27 Februari 2023. Saat itu, dua orang suami mendatangi pengurus wilayah setempat, yakni RT 011 RW 022, dan melaporkan kalau dari hasil pengecekan GPS atau navigasi telepon genggam, keberadaan terakhir istri mereka ada di salah satu rumah kontrakan di wilayah RT 011. Setelah adanya laporan, polisi bersama pengurus wilayah RT setempat kemudian mendobrak pintu rumah itu pada 27 Februari malam. Saat pintu terbuka, ditemukan penghuni kontrakan bernama Permana sudah terluka parah. Dan akhirnya Permana meninggal dunia saat dalam perjalanan ke rumah sakit. Menurut Erna, Permana diduga bundir karena panik setelah kejahatan yang dia lakukan terbongkar. Kondisi Permana saat rumah kontrakannya didobrak polisi pada 27 Februari malam, sekitar pukul 9 masih hidup. Permana tewas 2 jam seusai ditemukan dalam kondisi terluka dengan tangan tersayat. Di posisi ini, Permana sudah mengubur, mengecor dua jasad pada pagi hari. Saat hendak keluar rumah dia bingung. Mau bertahan pun dia bingung, kata Erna. Erna mengatakan, kedua perempuan yang ditemukan dicor itu diduga dibunuh Permana pada 26 Februari 2023 sore. Ini terkonfirmasi dari komunikasi terakhir Permana dengan keluarganya pada 26 Februari pukul 7 malam. Pada pukul 7 malam tepat, pelaku sempat menghubungi keluarganya minta maaf. Diduga setelah pembunuhan itu, Permana mau menghilang, karena setelah itu tak lagi bisa dihubungi, katanya. Dari rekaman kamera pemantau, CCTV, yang ditemukan polisi, proses pelaku menghabisi kedua perempuan itu terjadi dalam waktu singkat. Pembunuhan bermula saat Yusi dan Heni tiba di rumah kontrakan Permana dengan berboncengan sepeda motor pada 26 Februari pukul 5 sore. Dari rekaman CCTV, terlihat Heni keluar dari kontrakan itu untuk berbelanja. Polisi menduga saat Heni keluar dari rumah itu, Permana menghabisi korban pertama, yakni Yusi. Selang beberapa menit Heni pun kemudian kembali ke rumah Permana dan ikut dihabisi oleh Permana waktu itu. Artinya, waktu yang dibutuhkan untuk mengeksekusi para korban cukup cepat, atau hanya berjarak sekitar 5 menit. Dari identifikasi polisi, pelaku diduga mengeksekusi dua korban dengan benda tumpul. Ini terlihat dari adanya temuan luka di bagian kepala. Seusai pembunuhan itu, ada rentang waktu hingga 14 jam, atau hingga 27 Februari pagi pukul 8 lebih, saat muncul mobil yang membawa muatan material pasir, kerikil, hingga semen ke rumah Permana.
Polisi menduga jasad kedua perempuan tersebut dicor setelah material tersebut tiba di rumah Permana. Korban dicor bertumpuk dengan punggung ketemu punggung. Satu korban menghadap ke arah bawah dan satu menghadap ke arah atas. Dari hasil penyidikan polisi, latar belakang pembunuhan bermotif utang piutang. Salah satu dari dua korban, yakni Yusi, pernah menginvestasikan uang sebesar 100 juta ke Permana. Uang itu diserahkan ke Permana yang menjalankan bisnis jual beli besi. Suami Yusi pernah menyimpan uang ke Permana atas permintaan Yusi. Ini juga jadi alasan kenapa suami Yusi curiga kepada Permana. Selain kecurigaan suami Yusi, polisi menemukan bukti lain, berupa percakapan antara Yusi dan salah satu kerabat lainnya. Dalam percakapan itu, Yusi diminta kerabatnya untuk menagih utang dan melapor saja ke polisi karena Permana diduga melakukan penipuan. Sebelumnya, suami dari Yusi, yakni Herianto, mengatakan, Permana kerap berkunjung ke rumah, baik untuk bersilaturahmi, berkeluh kesah, maupun meminta bantuan. Adapun Heni sering bertemu Yusi, setidaknya seminggu sekali untuk mengaji bersama. Permana bahkan pernah meminta dicarikan pekerjaan dan akhirnya dibantu istri saya agar tidak menganggur lagi, kata Herianto. Demikian kisah pembunuhan jasad dicor di Bekasi yang mengemparkan. Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe biar tidak ketinggalan kisah-kisah selanjutnya di Cropper Channel tentang kisah pembunuhan. Sekian dan terima kasih.